ini bareng sama Dela Hoya nih ya. Wow, hari ini luar biasa banget nih ya. Kita lihat tadi udah ada pada ini ya, quiz show nih ya. Gimana kabarnya pada hari ini nih? Gimana? Ayo kabarnya. Pertanyaan absurd enggak hari ini? Kak Bagus, hari ini pertanyaannya tidak absurd. Karena kan ada beberapa sobat badak di sini gitu ya, saudara-saudara kita yang berpuasa gitu kan. Karena kalau lagi berpuasa takutnya kalau kita buat pertanyaan yang absurd, ntar batal. Ya kan? Nanti malah batal kan? Oh, Agusti kalau absurd jangan dong. Ya nanti kita lihat, kita mix aja ya. Jadi ada yang absurd, ada yang nggak absurd ya. Oke deh. Kalau gitu nih ya, siapa nih yang hari ini berpuasa? Ayo boleh dong di absen. Siapa yang berpuasa hari ini? Ayo, ayo di absen. Wih, banyak nih ya. Nah, pas banget nih ya kita sedang berpuasa saat ini. Hari ini lagi berpuasa nih ya. Kita langsung aja nih. Hari ini ada webinar yang keren banget dan luar biasa banget nih ya. Jadi temanya itu adalah cara mengatur pola tidur dan makan saat bulan puasa bersama dengan ahli gizi nih. Dan pastinya juga narasumbernya pasti luar biasa banget di sini ya. Kita kedatangan nih ada Kak Leona Victorian ya selaku ahli gizi dan juga feeding terapis. Ya, jadi mantep banget pastinya nih ya. Nah, kalau gitu nih siapa di sini yang mungkin pola tidurnya atau mungkin makannya saat bulan puasa ini kurang bagus gitu ya. Tapi nanti langsung aja kita lihat mungkin kurang teratur gitu ya. Kayak DLH kenapa benerin rambut mulu? Rambut baru nih enggak sih. Saya agak ini aja ya. Biar lebih rapi aja gitu kali ya. Ntar coba kita ituin biar lebih rapi ya. Nah kalau gitu langsung aja nih kali ya. Nanti seperti biasa tuh. Tadi kan ada nanya tuh pertanyaannya bagaimana gitu kan. Pertanyaannya nanti apa absurd apa enggak gitu kan. Karena nanti kita akan ada hadiah nih ya sebesar 750.000 baper poin nih. Ya buat 3 orang sobat badak yang beruntung. Jadi masing-masing mendapatkan 250.000 baper poin nih ya. Yang digunakan bisa banget nih. Harus absurd. Wah gimana ya. Takutnya nih kayu kan nggak puasa nih. Takutnya ntar sobat badak yang lain ada yang berpuasa terus dapat pertanyaan absurd malah emosi malah batal gitu kan, jadi makanya jangan dulu kali ya. Gitu ya. Nah langsung aja, ternyata udah dipin juga nih ya, langsung aja nih kita kedatangan nih ya, kayaknya berarti kan narasumber kita pada hari ini yang luar biasa namanya Kak Leona Victoria, mungkin dipanggilnya Karya nih ya. Halo Ya, Miss Ria. dipanggil Miss Ria aja. Jadi lebih keren ya. Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Waduh, dikolaborasi ya, ada annyeonghaseyo-nya juga ya. Aduh, mantep banget nih. Gimana nih Miss Ria, apakah udah siap nih untuk membawakan materi pada hari ini nih? Siap dong. Siap kan, Udah siap Besti? banget. Siap Besti. Gimana tuh Besti? Jawab dulu Besti. Wah, udah pada siap nih kayaknya nih ya. Kalau gitu udah pada siap. Jangan lupa semuanya dicatat ya. Semua ilmu-ilmu yang pastinya luar biasa banget nih ya. Kalau gitu langsung aja Miss Ria aku kasih waktu dan kesempatan ya. Silakan Miss Ria. Iya, saya share screen ya. Silakan. Oke, bentar. Mulai. Kita hari ini mau ngebahas puasa sehat ya, Besti ya. Bisa nggak sih puasa tuh sehat? Bisa dong, weight loss juga mau. Bisa. Semua bisa, apa sih nggak boleh buat Besti? Semua bisa buat Besti, oke? Sebelum kita mulai, saya mau memastikan kita satu page gitu ya, bahwa webinar ini adalah edukasi publik untuk orang yang relatif sehat tanpa kondisi medis atau gizi berat. Jadi saya nggak akan membahas tentang orang yang diabetes, orang yang hamil atau menyusui. Tidak menggantikan konsultasi personal antara Anda dan dokter Anda, dan jangan disebar sebagian-sebagian, nanti bisa bikin hoax sama rancu. Silahkan ketik pertanyaan di kolom chat sambil jalan juga nggak apa-apa. Bulan puasa Ramadan ini adalah saat yang paling tepat untuk memulai gaya hidup kita nih, Besti. Supaya kita forever young. Jadi luar dalam gitu yangnya ya. Jangan cuma di luar aja, dalamnya juga dong. Kenapa sih bulan puasa itu bagus banget buat memulai gaya hidup sehat? Karena ternyata puasa itu adalah salah satu jenis bentuk intermittent fasting. Mungkin kalian sering dengar ya intermittent fasting. Dulu beberapa tahun yang lalu pada zamannya ada seorang MC botak yang mempopulerkan gaya diet ini juga bernama OCD. Dia tidak menjalankan lagi sekarang kayaknya. Tapi kalian selalu menjalankan tiap tahun karena puasa ini sebenarnya baik. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan menjalankan intermittent fasting, memori kita itu biasanya jadi lebih baik. Tekanan darahnya jadi normal, apalagi kalau yang ada metabolic syndrome, jadi udah ada diabetes, ada darah tinggi, itu biasanya tekanan darahnya bisa lebih bagus setelah intermittent fasting. Lebih mempromot fat loss. Jadi ini penting ya, soalnya kalau diet-diet abal-abal atau fat diet atau yo-yo diet, kalau kalian pernah dengar itu kebanyakan yang pertama kali hilang itu pasti water atau cairan dalam tubuh kita. Yang kedua itu akan muscle loss.
Jadi massa otot kita yang menghilang. Sementara kalau intermittent fasting ini kalau dilakukan secara benar dan terus-menerus konsisten akan lebih promote fat loss-nya. Karena yang kita mau hilangkan emang fat ya, bukannya muscle, bukannya water. Juga menurunkan resiko obesitas karena massa ototnya terjaga, tapi massa lemaknya hilang. Juga memperbaiki rate perbaikan muscle tissue karena muscle tissue-nya atau massa ototnya itu tidak hilang. Jadi kalau ada atlet ataupun orang yang ada metabolic syndrome atau memang mau weight loss diet aja biasa, itu juga intermittent fasting lumayan bagus nih untuk dilakukan. Nggak cuma waktu di bulan puasa aja, untuk seterus-terusnya juga boleh loh lanjutin gitu. Nah, selama bulan puasa biasanya beberapa penelitian menunjukkan ya, yang ini penelitiannya uh, mengumpulkan 21 penelitian. Jadi dia banding-bandingin, itu menunjukkan bahwa biasanya yang turun itu adalah body fat-nya. Again, fat storage-nya ya. Jadi lapisan lemak kita yang berkurang. Ditandai dengan selain dihitung body fat-nya, BMI-nya atau body mass index, dan juga lemak perut. Nah, visceral fat atau lemak perut ini yang paling susah hilang kalau di antara manusia. Jadi kalau ada yang di sini nge-gym, terus ngikutin gaya pola makan nge-gym yang high protein, low fat diet, pasti tahu deh, lemak perut itu paling susah hilang. Jadi yang lain tuh gampang kebentuk kecuali perut sama pantat. Dan BB-nya bisa turun lumayan drastis nih Besti. 0,5 kilo dalam 1 minggu pertama, dan makin lama makin pelan sih, 0,3 kilo per hari. Cuman ini konsisten, tiap hari turun sebenarnya. Kalau makannya nggak overeat di waktu jam buka puasa. Dan BB-nya rata-rata turun sekitar 1-2 kilo atau 1,5 kilo selama bulan puasa. Again, yang akan hilang sebagian besar adalah fat loss. Jadi 76% itu adalah lemak kita berkurang. Yeay. 18%-nya itu air, dan 6%-nya doang yang protein. Apa aja perubahan metabolisme yang terjadi di saat kita puasa di bulan Ramadan? Karena kita puasanya itu lumayan panjang ya, di atas 10 jam. Bahkan kalau di beberapa negara bagian lain itu bisa sampai 20 jam, 22 jam tergantung dari jam sahur sama jam sunsetnya. Asupan energi itu pasti berkurang. Karena otomatis ya, kita kan makannya dari 3 kali makan besar, jadi 2 kali makan besar, yaitu iftar dan sahur. Lalu basal metabolismenya atau basal metabolisme rate ini adalah uh, ambang batas paling bawah energi yang kita butuhkan supaya kita bisa bertahan hidup. Jadi kamu cuma tidur, nafas diem pun kamu butuh bakar energi. Nah ini yang karena kan jantung butuh berdetak, paru-paru butuh kembang kempis, ini butuh energi. Ini juga akan turun untuk mencegah proses protein loss atau pemecahan protein kita. Sementara metabolisme lemak itu menjadi signifikan atau menjadi tinggi naik gitu, terutama menjelang iftar. Proses pemecahan lemak ini setiap hari sebenarnya terjadi kalau kita tidur malam. Kan kita puasa tuh kalau tidur malam sebenarnya hitungannya. Kalau di atas 10 jam kita tidak makan, tidak minum, itu kita akan dihitung sebagai puasa. Cuman kalau kita sehari-hari nggak puasa gitu ya, biasanya jarang kita puasa di atas 12 jam. Biasanya paling tidur jam 9, jam 5, jam 6, biasanya udah ada yang bangun, udah ada yang sarapan gitu. Jadi jarang sampai benar-benar fat metabolism period. Jarang sampai ada orang ke situ. Tapi kalau puasa, mau nggak mau, ya harus mau. Jadi fat metabolism sampai sore hari itu. Jadi ini masa-masa yang bagus banget nih untuk ngebakar lemak sebenarnya. Sebenarnya ini sesungguhnya teorinya begitu. Tapi apa yang terjadi? Dia ada punya syarat. Ini semua punya syarat, yaitu tidak overeat saat berbuka atau nyemil malam. Jangan balas dendam saat buka puasa. Harus mencukupkan hidrasi. Minuman yang tanpa kalori. Nggak yang manis-manis juga. Karena kalau orang kurang hidrasi, biasanya ya, ini di semua saat itu, kalau orang dehidrasi, lalu dia nggak connect sama internal cues-nya, dia nggak tahu bahwa dia tuh haus, karena ada orang yang nggak sadar kalau dia tuh haus. Dia akan cari makan. Kenapa cari makan?
Karena semua makanan, sekering apapun, pasti mengandung cairan. Jadi kita cari makanan untuk mencari cairan sebenarnya. Sebenarnya aus, tapi jadinya dikira lapar sama tubuhnya. Makanya kita mesti cukupin hidrasi, sering-sering minum, supaya kita tahu nih bisa bedain ini lapar apa aus sih. Ya kan kalau minum zero kalori, kalau kamu makan banyak kalorinya. Jadinya pasti akan overeat sama over kalori. Yang ketiga, jangan lupa tetap olahraga untuk menjaga massa ototnya. Jangan lupa tadi tetap ada protein loss-nya ya, 6%. Nah, itu bisa kita cegah atau kita bisa minimalisasi dengan mencukupkan asupan protein dan juga tetap olahraga supaya tetap terjaga massa ototnya. Sehingga energi masuk itu pasti akan lebih rendah daripada yang energi yang keluar. Sehingga jadi hasilnya adalah weight loss selama bulan puasa. Dan setelah bulan puasa, kalau dilanjutin, pada kenyataannya bagaimana Besti? Bagaimana Besti? Coba coba kalian berikan komentar dengan makanan yang banyak tersedia di saat bulan Ramadan ini. Boleh dikomentarin makanannya. Wah, enak banget nih ya. Kok enak? Lagi lapar ya? Lagi lapar tapi ini ya masih puasa nih ya. Kayaknya jangan lama-lama nih ya, nanti pada lapar nih ya kayaknya nih ya. Ini saya mau ngebahas tentang kebiasaan berbuka puasanya nih sekarang nih ya. Karena inilah yang menghancurkan kebaikan atau manfaat diet puasa Ramadan. Iya, banyak lemak, gorengan, cendol. Iya, Mak. Jadi saya bikin susunan makanan buka puasa ya, yang biasanya dimakan oleh orang Indonesia. Yang pertama, santan juga lemak, ya, santan juga lemak. Lemak jenuh actually. Pertama itu kita buka dengan 3 kurma, betul? 3 kurma. Lalu kita makan nasi. Nasinya itu 300 gram. 300 gram itu sebesar, apa ya? Kalau satu mangkok yang sekepal ini nih 200 gram. Jadi satu setengahnya segini lah ya. Satu piring penuh kalau kita bilangnya. Satu piring penuh, lalu kita ada beef rendang. Satu potong aja. Nggak banyak-banyak, satu potong tuh cuma 100 gram loh di sini. 100 gram bahkan ya. 100 gram tuh cuma segini ya kalau udah dimasak. Soalnya dia menciut. Lalu bakwan jagung 2. Satu telur ceplok. Saya nggak jahat-jahat pakai opor. Saya bilangnya sayur bening aja udah. Nggak punya kalori. Sayur bening 1 mangkok. Sama penutupnya adalah pisang goreng 100 gram. 100 gram itu cuma sekitar 1 pisang penuh. Itu digoreng. Satu pisang kan sekitar 100 sampai 150 gram. Jadi sedikit sebenarnya. Kan ada orang yang bisa nambah takjilnya 2-3 mangkok. Ini saya nggak masukin. Bisa gorengannya lebih banyak. Saya juga nggak masukin. Ini saya merasa normal. Saya sendiri bisa makan kayak gini kayaknya. Kalau lagi lapar. Lalu kita lihat berapa sih kalorinya. Tebak, tebak, tebak. Besti tebak. Satu kali makan begini berapa kalori? 250 kalori. Novitrian, Miss Novitrian yang tebak. Ada lagi yang menebak? 850 si De La Hoya. Kenapa namanya De La Hoya ya? Kayak orang Filipin gitu ya yang petinju ya. 300, 400. Oke, Besti. Tebakannya kira-kira segitu ya. Yang ya, jeng 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 jeng. Hasilnya adalah 1.500 kalori. Jadi banyak, tinggi banget. Kenapa tinggi banget? Pertama, beef rendang itu dia masaknya pakai santan. Santan itu kan lemak, tapi nggak kelihatan karena udah keserap ke dagingnya. Yang kedua, cornnya sama banananya itu, pisangnya itu digoreng. Digoreng itu lemaknya juga nggak kelihatan karena keserap ke makanannya. Dan kita nggak pernah bisa pastiin berapa banyak sih yang kita makan karena kan tiap kali ngegoreng itu pasti beda-beda ya, kamu tirisin apa enggak, nirisinnya bagaimana, masaknya pakai minyak apa, itu pasti semua beda hasilnya. Lalu egg-nya kalau diceploknya pakai minyak yang banyak kayak di warteg gitu jadi agak-agak crispy sampingnya, itu juga menyerap minyak.
Akhirnya yang rendah kalori di sini cuman sayur beningnya. Itu juga kalau kamu nggak pakai misalnya opor labu siam atau apa gitu. Jadinya kalau ini diganti opor lebih tinggi lagi ya kan kalorinya. Mungkin nggak kalian makan kayak begini di jam buka puasa atau pas bukber bersama? Jadi apa yang terjadi saat bukber, apalagi ya kalau lagi ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai, kita biasanya overcompensating atau balas dendam saat iftar. Makannya bisa lebih dari 1.500 kalori sekali sekali makan doang tuh, belum sama sahurnya, belum sama ngemilnya. Pilihan makanannya juga tinggi gula tambahan. Biasanya kan berbukalah dengan yang manis. Padahal nggak perlu ya berbuka dengan yang manis. Karena muka kalian sendiri kan udah manis. Ya, ngapain pakai yang manis-manis? Udah cukup, liatin aja pakai cermin. Banyak gula tambahan, termasuk di sini madu. Jadi madu itu dan beberapa kurma saya temui itu dilapisin gula. Jadi dia kalau kamu bandingin kurma itu yang kering ya, ada yang keras, ada yang lembek. Nah, yang lembek ini nggak dibalur sama air gula. Yang keras itu biasanya udah dibalur air gula biar lebih awet tahan lama. Lalu juga makanannya banyak digoreng. Kalau Indonesia khususnya berkuah santan. Makannya terlalu cepat. Soalnya udah lapar banget nih. Kalau terlalu cepat, nanti resiko overeating karena signal kenyangnya belum sampai di otak. Makanya bagus banget kalau kalian tuh buka dulu dengan buah kering, lalu minum, lalu berdoa, ya sembayang, baru makan. Sehingga udah mulai melar lambungnya. Kalau lambung udah mulai melar, itu udah mulai kirim signal ke otak, bilang, penuh nih, gitu. Jadi nggak akan terlalu overeating. Dan sahur yang terlalu cepat sehingga akan menyebabkan hipoglycemia. Hipoglycemia itu gula darah rendah ya, yang biasanya kalau kalian tuh tiba-tiba kelayangan, pusing, gelap gitu saat menjelang iftar waktu mau buka puasanya. Jadi makin balas dendam lagi karena udah moodnya udah jelek, udah pusing, udah pokoknya mau makan aja deh yang cepat, yang enak, yang gampang. Biasanya gitu. Gimana caranya? Seperti itu. Kalau kalian melakukan hal itu, berat badan kalian, lapisan lemak yang kalian yang hilang saat bulan puasa itu akan muncul dengan cepat dalam beberapa minggu setelah bulan puasa. Malah di beberapa penelitian bisa lebih tinggi dibandingkan pas di awal puasa. Jadi bukannya loss, malah gain. Ya ini bukan stok ya, yang kita mau dia gain terus. Enggak, kita maunya dia loss. Apalagi supaya kita forever young, jangan sampai gain kebanyakan. Gimana cara puasa yang sehat? Dengan bonus weight loss atau paling nggak maintenance weight lah ya, jangan sampai naik gitu. Satu, jam makannya harus teratur. Jam makan besarnya itu cuma 2 kali ya, iftar sama sahur. Di antara itu snacking time atau cemilan, bukan makan besar lagi di tengah malam. Apalagi makan besarnya itu martabak, pakai keju yang banyak, ditambah lagi Indomie pakai nasi, ya martabak sebagai dessert. Oh no, big no, big no. Jadi cuma 2 kali makan besar, selasanya itu snacking yang seperti biasa sih sebenarnya ya, snackingnya harus yang rendah lemak, tinggi serat, tinggi kadar air kalau bisa gitu. Jangan bablas. Mungkin kita kalau ada waktunya mau ngitungin kebutuhan kalori salah satu peserta, kalau gimana Dela Hoya, apa waktunya sempat buat ngitung? Harusnya harusnya bisa sih kalau memang ada yang mau coba, siapa ada yang mau ini enggak apa namanya? Ada yang mau jadi ini enggak, siapa volunteer untuk mau di ini dihitung nih. Kalau aku kemarin udah hitung sih, kalau aku kebutuhan seharinya 2.300 kayaknya. Iya, cowok biasanya 2.000 sampai 2.500, apalagi Ya, kalau aktif ya. aku olahraga soalnya, banyak olahraga yang aku iniin soalnya. Iya, looks a bit like that. Ya, aku aktif banget soal. Coba kita lihat di sini kalau yang pertama kali raise hand, ini ada dua ya. Yang Siapa? pertama Ada ada yang resen ya? Siapa? ada Kak Agung Alam Rahmadika. Kak Agung? Kak Agung cowok kan ya? Cowok. Kak Agung Alam Rahmadika cowok kayaknya, laki-laki. Umurnya berapa? Boleh kalau gitu kita ask to unmute aja kali ya biar bisa lebih interaktif kali ya. Mm-mm. Boleh deh kalau gitu untuk Kak Agung, silakan, saya udah ask to unmute, silakan.
Sore semuanya. Sore. Aku umur 23, Miss. 23. Mm-mm. Gak I'm beda jauh still dong young. sama aku. Aku 19. Enggak, aku nggak kelihatan. Ya kelihatan dia maksudnya lebih tua apa lebih muda? Kita seumuran, Miss. Seumuran. Enggak, aku lebih muda 19. Jangan ngaku-ngaku kamu. Iya, iya. Lalu Iya kamu deh, cowok, tingginya? 180. Oh ya, beratnya? 77. 77. Ya. Mana hasilnya? Oh, ini. 1785. Ini BMR ya, jadi baseline metabolic rate. Yang kalau kamu cuma nafas dan bernafas dan tidur aja ini segini. Nanti kamu harus kali lagi nih. Tambahin kalau kamu sering olahraga jadi 2400 nih, yang beat like si itu ya, De La Hoya. Kalau lebih sering lagi 2600 gitu. Ini kebutuhan kamu. Jadi kalau saat iftar, kalau kamu 2000 aja, anggapnya ya, kita 2000, biar gampang hitungnya, berarti maksimum makannya itu 1000 kalori di sini. 1000 kalori gitu. Kalau mau ngitung gimana caranya, boleh pakai kalori counter app. Ada banyak kan ya di Android atau di Apple, bisa Fat Secret atau apa gitu. Banyak kok. Ini apa sih maksudnya, tapi hitungnya pengen gemuk bukan pengen kurus. Oh ya, boleh. Miss Ayu. Saya mau Ayu saya Afrilian. saya bantu jawab. Jadi Miss Ayu ini dia waktu itu kemarin komplain karena dia tuh terlalu kurus, justru dia pengen gemukin lagi. Nah, Oh, oke, mau dihitungin, Miss Ayu. boleh langsung kita hitungin aja. Kita ask to unmute ya untuk Kak Ayu ya. Sebentar. Sebenarnya kalau mau digemukin kayak tinggal makan lebih dari kalori per harinya aja sih ya kalau salah. Mm-mm. Coba tuh. Halo, Hai Besti. halo Kak, Iya, Kak Besti. kamu umur berapa? Usiaku, aduh, jadi ngomongin umur ya, Harus, ayo lo Kak Ayu. 28. Oh iya, cuma beda 10 tahun sama aku, Besti. Tingginya? Tinggi 156. Beratnya? Beratnya 39. Oh iya, butuh naik berat badan si Besti. Mm-mm. 1000 kalori doang kalau Besti. Ini cuma satu kali makannya si Agung tadi. Kalau pengen gemuk jadinya harus lebih dari 1000 kalori gitu, maksudnya. Paling nggak tambahin 500 kalori per hari. Jadi 1500. Yes. Jadi 1500. Oke, aku catat. Minimum ya. Tapi kalau kamu tambah olahraga resistance, jadi angkat beban atau push up gitu, bisa dinaikin lagi 1800 gitu misalnya, kalau kamu mampu makannya. Oh gitu, oke. Terima kasih. Semoga bisa gemuk tahun ini. Gemuknya pakai protein ya, jangan pakai lemak. Nanti kalau lemak cuma gombior-gombior doang, nggak tone gitu ya. Betul. Ini kayaknya si De La Hoya ini ya, fitness instructor ya? Enggak, aku lagi program diet juga. Oh, oke. Boxing dia Besti. Oh, boxing. Oke. Nanti sahurnya lebih sedikit lagi. Nah, kalau sahur ini harus perbanyak protein rendah lemak, jangan digoreng, jangan santan, dan serat. Seratnya supaya tahan lama, proteinnya supaya tahan lama. Kalau mau tambah lemak, lemaknya yang tak jenuh ya. Jadi lemaknya yang Bisa baik. alpukat gitu? Alpukat boleh. Segala jenis kacang-kacangan sebenarnya boleh. Cuman satu kali makan kacang itu porsinya cuma 1 genggam yang bisa kamu genggam. Jadi kalau orang Indonesia itu aku lihat makan kacang tanah, bukannya nggak boleh ya makan kacang tanah ya, tapi sambil nonton bola makan kacang tanah itu bisa satu baskom. Iya benar. Itu bukan jatah 1 hari, itu jatah 1 bulan. Jadi makanya kebanyakan. Boleh selai kacang tuh banyak sekarang, selai kacang homemade ya, boleh kacang almond, kacang apapun, biji-bijian juga. Yes. Atau kalau nggak bisa ya minum 1 sendok teh atau 1 sendok makan tergantung kebutuhan kalori. Virgin oil, virgin coconut oil, rasanya enak. Langsung diminum gitu? Iya langsung diminum juga boleh. Oh, oke. Kalau virgin oil boleh diminum. Oke. Daripada digoreng. Sebenarnya ya oke, bye.
Maksud Belum, diusir. belum. Masih belum kan? Udah, kamu udah. Udah ya? Oke, terima kasih. Hmm. Eh, Sebenarnya kalau kalian sering lihat di Instagram mungkin ya, ikan Indonesia itu omega 3-nya tinggi banget. Omega 6-nya juga tinggi daripada salmon. Which is true banget kalau nggak digoreng. Kalau digoreng, itu omega 3 sama omega 6-nya itu rusak. Jadi kita bayanginnya omega 3 sama omega 6 itu adalah fatty acids, asam lemak rantai panjang. Saking panjangnya dia itu lemah, gampang kepotong-potong kalau kena minyak panas. Jadi dia gampang rusak. Jadi kalau digoreng, kan kena minyak panas tuh, pasti di atas 200 derajat kalau digoreng. Omega 3-nya rusak. Jadi nggak jadi omega 3 lagi, tapi jadi lemak jenuh. Jadi sayang kalau kita makan ikan itu digoreng sebenarnya. Harusnya diapain kalau ikan? Dikukus. Kukus, rebus, sashimi juga boleh kalau itu ya, kalau fresh di ya itu digituin, ditumis juga boleh, di bake juga boleh. Di bake kan nggak banyak pakai minyak, dia cuma kena panas doang, tapi dia nggak kena minyak panas Kalau sebenarnya. misal gorengnya pakai air fryer gitu, sama nggak? Boleh, asal jangan gosong. Oke. Dimasak cara apapun boleh asal jangan gosong. Yang bahaya juga kan gosongnya Oke. gitu. Siap-siap. Jadi sekarang jangan digoreng-goreng ya, ayam, ikan jangan digoreng. Oke, Besti? Ya, apalagi minyak mahal kan ya? Oh ya, benar juga. Betul. Itu hemat. Dipaksa diet rendah lemak. Oke, siap. Kalau bingung pembagian makannya itu gimana sih setiap kali makan? Karena kan nggak banyak orang yang bisa ngitung ya tiap kali makan, yang nggak ada waktunya juga. Kita pakai isi piringku dari Kemenkes. Jadi kalau kamu mau hidup sehat, pakainya yang ini, bagi empatnya seperti ini. Kalau kamu obesitas, mau turun berat badan atau overweight, atau mau overweight aja nggak usah obesitas, ini pakai piring teh dibagi 3. Kalau saya pribadi sih lebih suka kalau makan utama itu isinya yang ini adalah sayur. Buahnya nanti di saat snack time. Dicampur sama biji-bijian atau yogurt gitu. Juga pilihan karbohidratnya itu beragam kalau di Indonesia. Umbi-umbian, gandum-ganduman, beras merah, itu juga boleh. Jagung, gitu juga boleh. Ada gandum-ganduman asli Indonesia, yaitu sorghum dari NTT. Itu boleh kalian coba juga. Ini yang punya UK, jadi mereka cukup banyak ya, ini muslimnya, apa community muslimnya, terus mereka bikin Ramadan plate, mirip juga sama punya kita sih sebenarnya. Sorry. Jadi sama aja sebenarnya, semua prinsip healthy plate itu sebenarnya sama. Terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, sekarang kita akan pilih makanannya. Aku mau tanya Besti, boleh nggak makan takjil? Takjil tuh biasanya tinggi gula pasir plus gula Jawa, karena gula Jawa mahal, jadi dipakai gula pasir tambahannya. Plus kelapa parut atau santan. Jangan banyak-banyak, Miss Ayu bilang. Kalau yang lain bilang boleh nggak? Ayo dijawab Besti. Ini dia lagi yang jawab. Kayaknya pernah takut ini, tenang aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang menang ini, nggak ada yang bener. Jawab aja, ayo. Boleh, tapi jangan banyak-banyak, kebanyakan ya. Kalau aku selalu bilang boleh, apapun kalau sama aku itu boleh. Karena yang penting kita tahu pertama porsinya, yang kedua jam makannya. Jadi semua apapun sebenarnya boleh. Kalau dilarang-larang itu sifat manusia adalah semakin dilarang semakin pengen tahu, semakin pengen ngelawan, semakin pengen cobain. Jadi boleh semuanya. Tapi gulanya diganti pure kurma. Kalau di resep ini kan aku bikin untuk MPASI, jadi gulanya kurmanya cuma 1/100 ml. Tapi kalau kalian udah biasa makan manis, boleh 1:1. Jadi kurmanya 100 gram, airnya 100 gram itu juga boleh. Ini gampang banget.
Jadi bikin pure kurma ya sebagai ganti Hmm. gula Jawa. Tapi kalau mau ditambah pandan, serai itu harus ditambah lagi sesuai dengan resepnya. Boleh nggak makan gulai atau opor? Ini kayak santan. Ayo, boleh nggak? Seperti biasa boleh banget, tapi santannya kita ganti. Boleh pas lebaran. Santannya kita ganti ya. Kalau santan itu per 100 ml 24 gram lemak totalnya. Kita ganti pakai susu soya milk plus 1 sendok teh VCO biar wangi-wangi santannya masih ada, wangi kelapanya. Susu nabati lainnya juga boleh. Akan sekarang lagi ngetren ya susu nabati lainnya. Itu akan menjadi cuma 6 gram lemak aja. Jadi seperempatnya langsung hilang. Ini aku kasih trik buat kalian nih untuk kalau mau masak sendiri atau suruh mama masak di rumah. Kalau nggak sekarang juga ada ini sih yang creamer nabati tuh yang tutupnya warna ungu itu juga bisa dipakai kalau mau. Boleh nggak makan makanan yang berkuah kacang? Hmm. Kuah kacang, ketoprak, gado-gado, sate. Boleh. Iya, udah pintar ya, jawabannya boleh. Yes, jawabannya boleh. Tapi again, kita bisa substitusi kacangnya. Kacangnya tuh boleh kita pakai kacang apa aja ya. Saya nemuin bahwa kacang mede itu sangat creamy banget teksturnya. Jadi lebih enak kalau mau dicampur kacang mede, walaupun lebih mahal. Lalu supaya nggak kebanyakan makan kacang, karena kan sebenarnya kacang itu kita cuma boleh 1 genggam ya, 1 kali makan. Kita akan larutkan dengan pure labu kuning. Ini saya pernah coba bikin dan rasanya jadi smooth banget. Smooth dan sedikit manis. Jadi nggak usah ditambah garam, nggak usah ditambah gula lagi saat bikinnya. Karena dia udah gurih sendiri jadinya. Dari kacangnya dan dari labunya. Gitu, Besti. Secara nggak langsung kita akan merendahkan kalorinya. Karena labu itu kan kalorinya cukup rendah. Glycemic indexnya juga cukup rendah dibandingkan umbi-umbian lainnya. Dan sumber serat, sumber vitamin A juga. Kita meningkatkan kualitas makanan kita tanpa meninggalkan rasa enaknya. Gitu. Smooth like butter. Jangan lupa minum ya, Besti ya. Itu butuhnya, kalau dulu kita bilangnya 2 liter atau 8 gelas per hari. Itu salah. Sebenarnya setiap orang itu punya kebutuhan sekitar 40 mil kilogram per berat badan. Kalau saya pribadi, saya suka suruh orang 50 mil per kilogram berat badannya. Karena apalagi untuk orang yang beraktivitas fisik seperti si Dela Hoya atau yang banyak di aktivitas di luar ruangan kayak misalnya arsitek atau apa ya tukang ngebor apa sih gue ngomong apa jadi pokoknya kalau banyak keringat harus tambah. Jadi misalnya si Agung tadi beratnya 80 kilo ya dia mestinya minum 3,2 liter per hari bukan 2 liter. Kalau 2 liter cuma setengah kebutuhannya, kurang dehidrasi Besti. Jadi minumannya itu yang tidak berkalori, jangan yang manis-manis. Ingat, yang manis itu muka kalian, minumannya nggak perlu. Air putih, teh tawar, teh herbal, infused water juga boleh biar keren. Supaya cukup, jangan lupa per jam harus diminum 1-2 gelas dan 10-15 menit sebelum makan supaya nggak overeating. Atau tweetnya. Olahraga nih, tadi ada yang nanya, boleh nggak dicampur sama olahraga? Boleh banget dong, justru harus tetap aktif secara fisik. Kan bulan puasa itu sebenarnya memang harus, emang nggak boleh mager kan? Begitu kan? Kita memang harus tetap beraktivitas secara biasa, normalnya. Nggak mager. Paling bagus itu sebelum iftar. Jadi pas sore-sore, 1 jam atau 45 menit sebelum iftar, itu kalian berolahraga ringan untuk memaksimalkan si pembakaran lemak tadi. Ingat, kita makin sore itu makin membakar lemak karena makin lama puasanya. Jadi maksimalkan fat loss kalian dengan exercise di saat sebelum berbuka puasa. Yang ringan-ringan aja, semampunya, jangan sampai pingsan. Yang penting nggak mager. Kalau kagak makan nasi, makan apa? Iya banyak dong pilihan makanannya. Ntar ya, lanjutin dulu.
Olahraganya aku cari di YouTube pun banyak ya. Kalau kalian mau bilang sitting exercise, jadi exercise sambil duduk pun bisa. Jadi sambil kerja bisa. Kalau yang lututnya sakit juga nggak apa-apa. Pinggangnya sakit juga bisa. Semua bisa dilakukan sambil apapun yang kalian mau. Kalau kalian mau 15 menit, boleh. 30 menit, banyak di YouTube. Yang low impact, high intensity training juga ada. Yang sambil duduk pun ada. Jadi nggak ada alasan ya, Besti, untuk nggak bisa bergerak. Bahkan untuk stretching-stretching ringan aja tuh pasti bisa. Nih tuh, untuk seniors and elderly, bahkan yang udah lansia-lansia aja tuh bisa loh exercise-nya. Masa kalian nggak bisa? Kan forever yang kita. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang manfaat kesehatan berpuasa, dibarengi dengan pola hidup dan pola makan yang sehat, dan kurangi makanan yang tidak sehat dan overeating. Thank you. Apa nih pertanyaannya banyak nih kayaknya. Yeay! Ini saya pencet dari tadi, mau pencet unmute nggak bisa-bisa ya. Jadi bingung sendiri saya tadi ya. Mantep banget nih, udah pada belajar banget nih, banyak-banyak info-info dan pelajaran-pelajaran yang kita dapat nih ya. Tuh, thank you ilmunya. Nah, kita sekarang kalau gitu seperti biasa kita buka aja kali ya sesi Q&A. Gimana nih? Ayo, yang mau bertanya boleh banget nih. Ayo, ada yang mau bertanya kah? Kita sistemnya resen aja kali atau gimana nih, Miss? Ya boleh. Enaknya resen aja kali ya. Ya itu ya si Evelyn lagi protes tuh dari tadi. Oh, Bunda Evelyn protes apa tuh? Kita lihat nih protes apa dia. Belum dijawab katanya dari tadi. Aku Tapi sudah tanya dari tadi belum dikasih kesempatan. Memang belum ada kesempatannya Bunda Evelyn. Kan baru sekarang kita buka ini Bunda Evelyn. Sabar ya Bunda ya. Semua juga pengen nanya Bunda ya. Bukannya kita nggak kasih kesempatan. Soalnya memang kita baru buka ya. Oke deh. Kalau gitu kita langsung aja deh. Kalau gitu nih kita lihat aja deh dari resen ya. Mana nih yang resen dari 3 orang nih ya. Ada Kak Novi Triandani, ada Kak Agung, ada Kak Sipa, ada Kak Laili. Ayo yang mau langsung resen aja ya. Kita ikutin urutan aja ya. Oke. Mana nih yang pertama langsung aja nih ada Kak Novi Triandani ya. Kalau gitu Kak Novi Triandani silakan di-unmute dan dinyalakan videonya. Silakan Kak Dani bertanya kalau mau bertanya. Halo, halo Miss, mau tanya Miss, tadi masalah materi kan bagus nih kan, pengen tanya bagaimana cara kan kondisi kita kan puasa kan, bagaimana cara untuk membakar kalori yang cukup bagus. Kalau mau tahu persis kalorinya butuhnya berapa, tadi dihitung pakai yang kayak kalkulator net itu tadi, Pak. Soalnya kan harus dihitung sesuai jenis kelamin, umur, Gitu ya. tinggi, dan berat badan. Lalu untuk memastikan apa yang kita makan, itu diukur lagi pakai apps yang ngitung kalori counter. Itu kayak Fat Secret atau semacamnya itu pasti gampang dipakai, tinggal dimasukin aja, Bapak makan apa, pilih, dan berapa banyak. Jadi nanti dia akan keluar tuh sehari kalian Bapak makan apa gitu. Siap. Tapi kalau kalian Bapak nggak mau ngukur karena mungkin nggak ada waktunya atau ribet, tadi pakai panduan. Oh, aku belum bilang panduan telapak tangan ya. Panduan telapak tangan sekali makan itu satu karbohidrat adalah satu kepal tangan kita. Karena besar tangan kita kan selalu koresponden dengan tubuh kita ya besarnya. Sebesar kepalan tangan, satu karbohidrat. Proteinnya satu telapak tangan yang dalam sini, Pak. Kalau ayam atau sapi segede gini dan setebal telapak tangan kita. Kalau ikan saya suka saranin satu telapak tangan yang full karena ikan biasanya tinggi air, lebih tinggi air daripada sapi atau ikan, sapi atau ayam. Lalu kalau sayuran yang sudah dimasak satu kepal juga. Jadi kayak misalnya bayam atau kangkung tumis itu segini. Kalau mentah itu 1-2 telapak tangan gini. Jadi salad gitu ya, biasanya selada atau gado-gado gitu kan. Kayak gini, itu satu porsi. Sementara untuk minyaknya, untuk numis satu orang tuh cuma satu ruas jempol atau satu sendok makan. Mantul. Mantul, Pak? Itu setiap kali makan.
Kalau enggak, pakai tadi piring T. Piring T. Jadi setengahnya itu serat atau sayur, seperempatnya karbohidrat, seperempatnya itu protein rendah lemak. Itu. Hmm. Siap. Aman ya Kak Dani ya? Aman, Delau ya. Oke deh, kalau gitu mantep banget nih ya. Kalau gitu langsung aja kita next lagi nih ya. Kak Dani terima kasih sudah bertanya. Kita akan next lagi ke Kak Agung nih yang tadi kita udah hitung nih ya untuk berapa nih kira-kira kalori untuk per harinya. Silakan Kak Agung kalau gitu langsung nyalakan videonya dan juga unmute. Harus nyalain ya videonya, Kak. Boleh dong, kita pengen tahu dong yang tadi kita Layak ini. tampil nggak pakai baju kan? Dong. Kalau nggak begini aja nih, lehernya aja. Miss, aku mau nanya lebih ke ini sih, kan tadi kebutuhan kalori aku segitu ya. Cuman aku tuh emang ngerasanya agak gemuk gitu, kayak emang kurang workout gitu. Apakah sih kalorinya harus ditambah atau harus Ditambah? di Kamu push kan buat katanya workout kegemukan. gitu? Kalau kegemukan dikurang, kamu kan ditambah. Kurang ya. Aku tuh kurang atau lebih, Miss? Kan kamu bilang kamu merasa kegemukan. Kalau kamu Mm-mm. merasa kegemukan, kalorinya harus dikurangin, bukan ditambahin. Enggak, tapi kan maksudnya sekarang puasa, terus aku juga punya keluhan mah gitu juga, Miss. Jadi kayak kadang bingungnya di sana gitu. Oke. Kalau puasa kan otomatis jam makannya berkurangnya. Tadi sebenarnya kan bisa ngurangin dengan gampang. Asal nggak overeating. Lalu mestinya dikurangin atau ditambah aktivitas fisiknya kalau bisa. Jadi kalaupun kamu makannya biasa-biasa aja, tapi kamu tambahin aktivitas fisik, pasti turun berat badannya, in teori. Kalau mah, jangan makan, pas nih kamu mah. Nggak boleh makan santan sama lemak-lemak sama yang pedes-pedes. Emang harus makannya clean eating. Karena kalau mah itu memang makin sakit kan kalau makannya kayak gitu-gitu. Iya, itu susah banget. Ya udah, emang udah takdir kamu untuk hidupnya pola makan hidup sehat untuk seterusnya. Ya. Tapi kalau misalnya sekitar 180, berat badan 77 itu udah normal belum, Miss? 180 per 77. Bentar aku hitung dulu pakai BMI. Nah itu harus dihitung lagi tuh, ada hitungannya lagi. 77 bagi 1,8 bagi 1,8. Sehat kok, BMI-nya 23,7, nggak overweight. Cuman harusnya jadi masa otot kali ya, bukan lemak gitu. Iya, kalau itu beda tuh, otot apa lemak? Lemak gue. Oh ya, oke. Belajar dong sama Dela Hoya. Masih Iya. masih banyak juga lemaknya nih. Siap, thank you, Miss. Siap. Thank you Kak Agung sudah bertanya. Nah kita langsung aja nih lanjut lagi nih, ada Kak Laili nih ya. Coba deh kalau gitu Kak Laili, boleh silakan. Annyeonghaseyo, Kak Laili. Dengan siapa di mana? Pesannya apa? Iya nih kok nggak di ini nih ya. Nah tuh baru tuh. Silakan diklik ya saat ask to unmute. Nah silakan Kak Laili. Terima kasih atas waktunya. Gini nih saya mau tanya, apakah boleh? Bunda jangan ditekan mute Bunda. Bunda, sorry Bunda Laili, kayak tadi masih kepencet mute deh, jadi kita nggak dengar tadi pertanyaannya apa. Masih mute. Coba Kak Laili. Nah, jangan dipencet. Oke. Gini Miss, saya mau tanya apakah boleh melakukan diet di saat puasa? Lalu jika boleh bagaimana sih cara melakukan diet yang baik selama puasa? Terus Miss, makanan apa sih yang rekom buat buka puasa atau sahur selama melakukan diet itu? Terima kasih. Diet weight loss maksudnya. Kalau diet weight loss, paling gampang itu satu, ngurangin gorengan. Karena gorengan itu kita nggak pernah tahu jumlah kalorinya berapa, lemak yang keserap. Yang kedua, ngurangin santan. Itu juga sama, kita nggak tahu berapa banyak kalorinya. Jadi dengan ngurangin dua cara masak ini aja, otomatis asupan kalori kamu pasti banyak berkurang. Yang ketiga adalah memastikan piring kamu sesuai dengan isi piring Kemenkes yang tadi, dibagi 3.
huruf T, setengahnya sayur, seperempatnya karbohidrat. Kalau bisa karbohidratnya yang kompleks, yang nasi merah, kentang, umbi, atau jagung. Dan seperempatnya lagi itu protein yang tidak digoreng, tidak bersantan. Jamin, pasti nggak naik berat badannya. Kalaupun nggak turun, paling nggak naik berat badannya. Kalau untuk sahur sama kayak gitu juga, cuma kita lebih fokus ke si protein sama ke si seratnya supaya laparnya tahan lama. Maksudnya kenyangnya tahan lama, nggak cepet lapar gitu. Kalau untuk camilannya apa ada yang itu? Cemilannya semua cemilan harus berprotein. Kalau saya selalu sukanya semua cemilan berprotein karena dengan menambahkan protein kita akan menurunkan kadar glycemic load atau glycemic index makanan tersebut. Jadi lebih stabil gula darahnya, lebih tahan lama rasa kenyangnya, menjaga mood juga. Soalnya kalau cuma karbohidrat doang, nanti gula darah kamu cepat naik, cepat turun. Itu pertama biasanya gampang bad mood, gampang cranky, gampang cepat lapar. Sendiri, biasanya mie sendiri nyamilnya apa? Aku suka yogurt, kadang-kadang biji-bijian, kacang-kacangan. Kalau nggak ada waktu aku pakai energy bar itu yang kayak something joy yang belakangnya. Iya. Kebetulan aku suka dikirimin orang juga kayak gituan buat cobain. Jadi banyak stok di rumah. Boleh kalau mau dibagi Bunda, Miss Ria boleh. Kalau didampingi dengan obat diet apakah bagus ya, Miss? Obat dietnya apa? Maksudnya teh jati Cina? Ya, teh gitu. Kamu teh jati Cina tuh diuretik. Diuretik itu mempromot pengeluaran air seni. Jadi kalau udah puasa kan resiko dehidrasi tinggi karena kurang minum. Jam minumnya itu berkurang. Kamu tambah diuretik, nanti kamu dehidrasi kronis atau akut. Itu bahaya, mendingan jangan. Aku nggak saranin sih bulan puasa untuk diet ekstrim kayak gitu. Jadi sementara ini nggak usah obat diet dulu gitu. Iya dong, kan gaya makan pola puasa itu aja udah bagus sebenarnya. Kenapa mesti kamu tambah-tambah lagi yang lain? Kejar target soalnya. Oh gitu. Ikutin, jangan goreng, jangan santan, porsi makannya diikutin. Ya. Makasih. Oke. Kita lihat tadi ya, terima kasih Kak Laili udah bertanya. Kita nextnya ada Kak Bagus nih. Mau nikah kayaknya, kerja target. Oh ya benar juga. Kalau gitu Kak Bagus boleh dong nyalain videonya juga. Silakan di unmute. Nih Kak Bagus. Halo. Ya, Silakan. halo. Kenapa aku dipanggil? Kau resen. Kau pun resen. Enggak, aku sebenarnya baru ini tadi tadi nggak gitu merhatiin sih, cuman ngelihat ada hitung-hitungan BMI tadi ya, hitung-hitungan apa tadi tinggi sama berat ya. Gitu. Ya. Enggak, aku pengen mana ya? Dihitungin. Pengen ngilangin lemak tapi hobinya rebahan. Gimana itu, Bud? Hobinya rebahan sama ngemil. Minimal snack sama gorengan. Itu minimal hobi. Lagi. Jadi maksimalnya apa? Tapi pengen ngurusin buncitnya gitu. Atau gini, Bun, aku kan kalau misalkan hitungan tinggi 170, beratnya itu 72. Aku kelihatan buncit di badan, tapi lengan aku kurus, Bun. Kecil. Itu gimana ya, Bun? Itu yang paling bahaya, buncit di perut, visceral fat. Jadi kayak busung lapar kan ya. Kamu umurnya berapa? Aku hitungin dulu deh. Almost 30. Iya, jadi kalau yang paling nggak sehat itu emang yang di lapisan perut, di rongga perut maksudnya. Soalnya itu melapisi semua organ dan paling susah hilang juga. Boleh ngasih tunjuk segini kira-kira, Bun. Kelihatannya lingkarnya kecil banget. Oh, gini, aku kira dia mau kasih unjuk perutnya. Oh ya, Enggak, ini lenganku. Ini kalau aku bandingin sama orang-orang yang sebadan dengan aku, ini tangan aku lebih kecil. Oh ya, lentik ya gitu ya. Bisa buat photoshoot makanan.
Nah, maksudnya kayak agak ramping di tangan, tapi di badan itu eh, berisi, nggak lentik juga bun. Ha. Isi lemak. Ya, kalau gitu kamu olahraga, bukan ngurangin makanannya. Karena sebenarnya perawakannya ceking. Makanannya bun yang susah Perawakannya diatur bun. perawakannya kurus maksudnya bukan ceking. Olahraga Ayah jadi pipinya agak belemak, enggak lah, tapi tangannya oke lah. kecil. Enggak kok, oke kok. Mm-mm. Perbanyak Oke deh. olahraga aja, jadi aktivitas fisik. Nah, lemak-lemak itu juga tuh gimana ya gorengnya ya? Kalau bisa pakai air fryer, pakai air fryer. Kalau enggak jenis cemilannya yang kamu ganti. Karena gini bun, kalau masalah makanan kan ngikut sama orang rumah juga. Mm-mm. Emang mesti satu rumah sih biasanya kalau mau Ya karena intervensi masih ya. satu rumah. Kalau tadi ngekos mah sama aja, gorengan juga pun kalau sendiri pun. Nggak bisa diatur Misalnya, juga. kamu daripada makan gorengan bakwan sayur, biasanya kan bakwan sayur itu banyakkan tepungnya daripada sayurnya. Bisa bikin semacam tempura atau jadi tepungnya nggak terlalu banyak. Tempura kayak Atau gini kamu, nggak? Bayam di crispin bisa bun. iya tapi kalau tempura tuh benar-benar tipis tepungnya. Oh, oke. Atau pilihnya kayak tempe atau tahu, jadi ada proteinnya lebih mengenyangkan. Jadi kamu lebih cepat kenyang, nggak Ya, overeating. Yang anehnya di rumah juga sebenarnya makan sayur bun, cuman sayurnya itu difreksikan gitu loh bun. Misalkan kayak brokoli ditepungin ayam tepung, bayam dibikin kerupuk bayam. Nggak ngerti aku nengok menu di rumah, tapi kulahap aja enak bun. Ya karena gampang. Bilangin dong jangan digoreng. Sayur itu kalau digoreng antioksidannya Gitu ya. rusak. Kita kan Ntar mau aku dikeluarin makan dari sayur kakak, itu mau Bu. kejar antioksidan. Dikeluarin dari kakak nanti kalau di. Oke, nanti ku siasatin gimana caranya. Kalau dikasih saran tapi nah itu susah tuh. Nah, Kalau itu dikasih emang saran itu bisa bilang oke. Nah, itu saya enak merasakan tuh. itu susah, Bun. Hilangkan tapinya. Oke, sip. Hilang. Nah. Oke, gimana Kak Bagus? Sudah? Sudah diusir. Belum, karena niat aku belum kuat. Niatnya yang belum kuat. Bisa, pasti bisa. Pelan-pelan. Saya juga Aku belum bisa kayak DLH. Kalau DLH kan niatnya udah sering Muay Thai, Coba boxing. perbanyak minum air putih aja dulu. Jadi nggak terlalu lapar. Jadi, porsi makannya berkurang. Walaupun mungkin pilihan makanannya masih sama, tapi porsinya berkurang. Jadi secara nggak langsung kalorinya pasti berkurang. Kalau kayak ngurangin nasi itu ngaruh nggak, Bun? Ngaruh. Saya tuh merasa nggak ngaruh, Bun. Tiap hari cuma 1 centong, tapi kayak nggak ngaruh gitu, Bun. Serius, bahkan setengah centong. Lauknya dibanyakin emang. Kenapa, Bun? Tapi sering makannya. Lah, nasi kan karbohidrat juga kan, wajib harus ada dong. Tapi maksudnya sehari makan berapa kali Kak Bagusnya juga? Ya pagi, siang, malam dong. Emang makan berapa hari? Oh, berarti nyemilnya banyak. Ya gitu lah. Ah, ya udah. Oke, benar. Oke deh. Oke deh Kak Bagus. Kalau gitu thank you ya. Thank you. Nah, dari tadi aku juga udah dikasih tahu nih, udah di HT-HT-in katanya jangan lupa untuk foto bersama, dan juga tadi ya udah dikasih tahu di awal ya, ada namanya kita bagi-bagi baper poin ya. Iya benar, 750.000 baper poin. Iya benar. Kita foto bersama dulu, nanti habis itu baru kita itu deh bagi-bagi baper poinnya ya. Yuk kita foto bersama dulu yuk. Mana nih yuk semua? Nyalain dulu. Nah, ini tolongnya di HT ya, ngomongnya satu-satu ya, jangan berebutan ya. Saya kayak udah kayak artis kayak, ayo udah rundown ini udah, gitu ya. Tolonglah ya. Nah, ya semuanya ayo on cam. Mana nih posenya nih? Durasi katanya tuh, bener. Dah gimana? Udah siap belum? Dan ya aku hitung 3, 2, 1 ya, semuanya bergaya ya. 3, 2, 1, tahan. Oke, ganti gaya sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, udah tuh ya, udah difoto nih ya.
Nah, habis ini juga kita akan ada nih ya virtual tour ya, karena waktunya juga rundown sih udah menyatakan ini ya. Gimana nih kalau gitu kan hari ini kita akan sedikit plot twist sedikit. Hari ini akan ada tipis-tipis plot twist. Gimana kalau biasanya kita nanya, sekarang yang bertanya kali yang dapat kali ya. Gimana nih Miss Ria? Tadi udah ada yang bertanya nih ya. Kita kasih semuanya kesempatan di tangannya Miss Ria. Kira-kira siapa nih 3 orang yang beruntung nih? Yang tadi bertanya nih, yang tadi pertanyaannya bagus. Coba si Evelyn dari tadi mau berusaha ini dikasih kesempatan boleh nggak? Boleh, coba kita kasih dulu ya Kak Evelyn nih ya. Kalau mau bertanya boleh deh Kak Evelyn. Kayak berusaha banget bener katanya Miss Ria ya. Langsung aja nih Kak Evelyn, kalau mau bertanya silakan. Biar masuk ke kriteria kita hari ini, pertanyaan yang terbaik nanti akan dipilih. Oh, Kak. Kak, Hai. ya. Kak, boleh nggak? Maksudnya saya bertanya ya, kalau biasanya buat orang yang sudah berumur, misalnya nih udah menopause gitu-gitu ya, kayaknya susah banget ngurangin berat badan, Kak. Mungkin ada tips-tipsnya Kakak nggak? Kayak gimana gitu loh, cara ngurangin berat badan. Kita udah jaga karbo, mungkin sudah kita kurangin gitu loh, Kak. Lemak juga udah kita liatin, maksudnya kayak gitu-gitu. Tapi tetap aja maksudnya mungkin kalau dicek gitu LDL-nya atau apa sih HbA1c-nya masih rada-rada tinggi gitu. Belum pre-diabetes sih. Tapi kan udah maksudnya menuju punya kolesterol gitu-gitu. Mungkin Kakak ada tips atau saran gitu loh, Kak. Terima kasih ya, Kakak. Selamat sore. Ya, sore. Sebenarnya kalau udah menopause berarti udah di atas 45 ya. Itu kira-kira. Buat cewek terutama itu nggak bagus buat terlalu kurus. Jadi kita justru harus aim-nya BMI itu antara 25 sampai 27. Ya 22 sampai 27 lah kalau mau lebih rendah lagi. Karena simpanan lemak kita yang banyak ada di pinggul dan paha itu adalah sumber nanti vitamin D sama hormon kewanitaan kita. Estrogen itu banyak pakai simpanan lemak. Kita kan nggak menghasilkan lagi dari rahim. Jadi nggak boleh terlalu kurus, dan nanti kalau jatuh itu jadi bantalan. Jadi nggak cepet patah tulang. Karena kalau di luar negeri itu banyak kan yang jatuh patah tulang itu adalah cewek tua yang kekurusan, nggak bisa makan. Gitu. Kalau mau ngurangin HbA1c sama LDL, itu pilihan makan. Actually, LDL itu juga naik kalau, dan kolesterol, trigliserida terutama, naik kalau kita kebanyakan makan gula tambahan. Jadi gula pasir, madu, apalagi yang kayak gitu-gitu lah ya. Itu justru naikin trigliserida sama HbA1c-nya. Jadi coba kuranginnya di situ. Bukan nasi sebenarnya yang perlu kita kurangin, tapi tambahan gulanya. Jadi kalau makanan beli jadi, itu biasanya banyak lemak tambahan, gula tambahan, dan garam yang berlebihan. Ini yang perlu kita kurangin. Kalau kalian ibu mau masak di rumah pakai mengganti garam itu juga boleh. Jadi nurunin tekanan darah juga. Atau nggak usah pakai garam sama sekali juga nggak apa-apa kalau bisa. Atau kalau pakai garam jangan pakai MSG. Kalau pakai MSG jangan pakai garam. Jangan dua-duanya. Nanti overload natriumnya. Nah, itu gampang juga punya metabolic syndrome. Gitu. Oke, kalau gitu ya, semoga menjawab nih pertanyaannya Kak Evelyn ya. Nah, yang terakhir ada Kasipan ya. Abis ini udah nggak ada lagi, kita nggak buka lagi karena waktu juga sudah habis. Silakan Kasipa kalau mau bertanya. Di unmute aja langsung, tinggal klik yes. Halo, sore. Halo. Aku mau tanya buat anakku sih, soalnya kan sekarang kan dia tuh umur 8 tahun. Pola makannya tuh susah, terus ditambah lagi tuh sekarang puasa gitu. Ya. Jadi pertanyaannya? Ya, gimana caranya tuh dia tuh biar nafsu makannya bertambah gitu. Abis puasa dia nggak lapar? Udah segitu lamanya nggak makan? Ya tetap gitu, kalau dia disuruh makan tuh puasa cuma mau es, gorengan gitu aja. Udah pernah dibawa ke dokter belum buat dicek? Udah kita kasih vitamin, dia masih minum susu juga, cuma ya masih makan nasi tuh kayak gimana, kayak geli gitu sama nasi itu. Oke, kita nggak harus makan nasi untuk mendapatkan karbohidrat. Dan kalau di feeding terapi, karena saya feeding terapis, nasi itu actually adalah tingkat kelima dari 5 tingkat makanan kesulitan mengunyah. Tingkat 5 itu paling sulit dikunyah. Nasi putih. Jadi memang nasi putih, kalau dia nggak biasa makan makanan yang kecil dan basah dan licin, itu sulit. Better kalau dia nggak bisa makan nasi itu kasih yang
lebih padat seperti lontong, lemper, arem-arem. Mungkin lebih gampang dia ngunyahnya. Atau dia nggak suka yang lengket, itu juga bisa sensory ya, sensory problem. Iya. Kalau sensory problem, dia harus banyak main sensory play di luar ruangan, ataupun main pasir, main tanah gitu, bantu masak, bantu ngocok telur. Oh ya udah, oke deh. Kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Syifa udah bertanya. Nah, kalau gitu Miss Ria, kira-kira inget nggak tadi ada 3 pertanyaan? Siapa aja nih 3 pertanyaan yang menurut Miss Ria paling mantep nih? 3 orang yang beruntung. Siapa ya? Lupa ingatan. Kalau nggak tentang pertanyaannya apa gitu. Nanti kita bisa langsung aja siapa namanya gitu. Nggak ingat, kalian aja dipilih. Coba yang tadi bertanya boleh raise hand nggak ya? Tadi bertanya tuh siapa aja tuh? Short memory syndrome. Nah, tadi ada Kak Bagus, ada Kak Laili, ada Kak Novi Triandani, ada Kak Syifa, sama Kak Evelyn. Oh, Kak Agung deh ya. Kak Agung 1. Kak Dani. Kak Dani 2. Sama apa ya? Ayo satu lagi Kak Agung, Kak Dani, satu lagi. Evelyn deh. Ya udah Kak Evelyn ya, 3 ya. Ada Kak Agung, Kak Dani, dan Kak Evelyn ya. Ada 3 orang penanya tadi yang luar biasa banget nih ya. Udah bertanya. Jangan lupa untuk kirimkan data dirinya ke operator 2 ya. Ya, jangan lupa tuh studio Bukber tuh udah Tangerang sudah ready ya kalau gitu nih ya. Nah, habis ini juga kita akan ada virtual tour nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Sekali lagi pengen ngucapin juga nih big thanks buat Miss Ria yang hari ini udah luar biasa banget membawakan materi gitu ya. Terima kasih banget. Sampai jumpa lagi nih Miss Ria nih ya di lain kesempatan ya. Sekali lagi terima kasih ilmunya. Bye-bye semuanya.